Iya, kalau untuk wajib pajak, kewajibannya tetap bayar. Dan bayarnya harus tetap tepat waktu, tidak boleh Iya. melebihi apa masa pembayarannya, kayak gitu. Karena ini kan kita kan walaupun kondisinya seperti ini, negara kan tetap butuh uang ya ibaratnya. Jadi kan apa sebagian besar kan dari pajak. Jadi Iya, ya dana pembayar pembangunan dari pajaknya pajak harus. ya. Iya, apalagi kan situasinya sedang kayak gini ya, yang penting bayar sesuai dengan keadaan aja gitu loh. Iya, apakah ada keringanan-keringanan bagi wajib pajak di tengah kondisi seperti ini? Kalau keringanan kita di pelaporannya, untuk pelaporannya. Jadi Pelaporan ada aja ya. beberapa relaksasi untuk pelaporan pajak yang misalnya masa Februari seharusnya dilaporkan sebelum bulan selanjutnya atau bulan Maret itu selesai, kita perpanjang jadi terakhir di bulan April. Kayak SPT tahunan, kayak gitu kan seharusnya kayak kemarin Bu Ivon lapor kan seharusnya 31 Maret sudah selesai. Iya. Nah, tapi sekarang kita masih menerima sampai dengan 30 April. Sementara kita masih ikuti ketentuan yang itu sih, belum ada apa kelanjutannya nanti apa diundur lagi atau apa. Tapi ya sebisa mungkin untuk pelaporan secepatnya lah lebih baik kan, soalnya kan apalagi kemarin ada yang WA gitu, Mas ini gimana lapornya, servernya down dan lain-lain, kan kita nggak tahu masalahnya seperti apa. Jadi ya lebih cepat lebih baik sih memang. Kayak gitu. Iya, Pak, apakah ada sanksi ya ketika ada keterlambatan? Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang KUP sih ada Bu ya. Tetap ada ya? Iya tetap ada Bu. Makanya kalau bisa mungkin para pendengar ya mungkin wajib pajak di sini baik yang orang pribadi maupun badan usaha ya, itu memang sekarang jatuh temponya di tanggal 30 April. Itu sebisa mungkin para wajib pajak jangan sampai lewat dari tanggal 30 April itu Bu. Iya, kalau sanksi yang diberikan tahapannya? Kalau sanksinya nanti kita tetap ada STP-nya Bu, surat tagihan pajak namanya, itu pasal 7. Jika yang tidak melapor atau terlambat melapor itu ada STP-nya. Kalau untuk orang pribadi Rp100.000 Bu. Jadi kalau Bu Kayak Ivon denda ya? Iya denda. Iya, denda. Lapor terlambat mungkin Bu Ivon lapornya di tanggal 1 Mei itu udah 100.000 dendanya. Itu kalau untuk orang pribadi. Terus kalau untuk yang badan usaha itu 1 juta. Jadi kalau makanya di sini kita juga mengimbau bagi para pendengar wajib pajak jangan sampai terlambat lah. Memang meskipun COVID tapi kan untuk laporan pajak sekarang sudah bisa lewat online gitu kan. ya? Meskipun tidak ada layanan tatap muka, kita bisa konsultasi via telepon, WhatsApp ya, yang penting di jam kerja. Terus kemudian kalau memang pengen laporan secara manual bisa dikirim lewat pos Bu, secara pos tercatat. Iya, Itu baik. bisa. Ini memang sangat terasa ya. Iya. Untuk perbedaan kalau tahun lalu Bapak Bupati, Wakil Bupati Iya. memang sudah memberikan contoh ketika penyampaian SPT tahunan. Sangat berbeda. Seperti apa ketika melihat perbedaan ini? Silakan Pak. Iya, kita kan namanya kantor pajak, Iya. ibaratnya itu ramenya tuh cuma sekali antara bulan Maret sampai bulan April. Tapi sekarang bulan Maret sampai April ini malah kantor itu paling sepi nih. Jadi ya ibaratnya, aduh biasanya kita rame ya, walaupun nggak munafik juga ya. Pasti kan ada yang dirindukan di situlah. Kita anak-anak teman-teman kantor juga biasanya sampai lembur, sampai apa, kita bantu WP. Merindukan wajib pajak juga ya. Ibaratnya telepon itu nggak berhenti berdering kayak gitu. Sepi. Kayak gitu. Iya sepi. Walaupun kita, aduh capek kadang kayak gitu. Tapi ya di saat seperti ini sih kita merindukan hal-hal yang kayak gitu sih. Artinya dalam kantor juga lebih capek sepinya daripada capek ramainya ya. Iya, tapi tetap bersemangat untuk semua karyawan. Iya tetap. Iya, semangat kalau boleh dalam. tahu ada berapa banyak karyawan untuk kantor pelayanan pajak Pratama Tahunan? Kalau untuk kantor sendiri 80 Bu, total semua ya. Itu sudah termasuk yang di Talaut, kantor unit yang di Talaut. Sitaro Itu, juga ya? Sitaro, kalau Sitaro dan Tagulandang itu kita mengirimkan personel dari sini. Jadi setiap bulan kita mengirimkan personel dari sini untuk piket di Sitaro. Jadi untuk sekarang tidak ada yang piket di sana. Jadi untuk total dari seluruh kantor sih 80 Bu. Yang 15 non organik, yang sisanya itu yang organik semua. Dan itu dari luar semua itu. 65 65 karyawan organik ya? Iya Bu. Iya. Ini berasal dari luar daerah semua? Dari luar Tahuna ya Bu ya. Di luar Tahuna maksud semua. saya. Iya. Hah? Itu yang termasuk Manado juga ada beberapa. Iya, Tapi pemberlakuan kebanyakan dari luar. ketika tidak boleh keluar daerah. Seperti apa yang dilakukan pajak Pratama Tahunan? Kalau untuk KPP sendiri kita sudah work from home, tapi bukan iya. home-nya yang di Jawa, bukan ya, karena Bukan. kita tetap ada di sini, Di di domisili daerah di tempat sini. mengabdi. Iya, Tetap di daerah Tahuna. tetap di Tahuna. Tetap kalau bekerja dari rumah terus ada di Jawa,
harus keluar daerah juga ya. Iya. Iya. Kalau memang kemarin aturannya sih work from home tapi di domisili kantornya sih Bu. Iya. Gitu. Baik, ini dalam situasi kondisi seperti ini, penerimaan pajak yang ditargetkan tahun 2020 ada berapa untuk kantor di sini? Kalau untuk KPP Pratama Tahunan sebagai informasi juga untuk bagi para pendengar ya. Tahun 2019 kemarin kita 159 miliar Bu. Untuk yang tahun 2019 ya, Tercapai ya? 159 miliar, puji Tuhan tercapai 109%. Itu kita Melebihi ya? Iya, kita finish di 175 miliar itu dari 3 kabupaten ya. Untuk Kabupaten Sangihe sendiri mungkin menyumbang sekitar 45%-an ya, karena dari 3 kabupaten ini yang Sangihe yang paling ini ya, paling besar. Terus kemudian di tahun 2020 kantor kita mengalami peningkatan sebesar 48% dari target tahun kemarin. Berarti ada berapa ya? Jadi target tahun sekarang itu sekitar 226 miliar Bu. 226 miliar. Iya, Kalau naik kondisi seperti 48 ini miliar. bisanya mencapai berapa ya? Kalau bisa mencapai berapa kurang tahu Bu, karena target itu kan 1 tahun ya Bu ya, sampai nanti Iya. sampai tanggal 31 Desember. Tetapi dari 3 bulan pertama ini ya, dari Januari, Februari, Maret itu kita sudah capai 9%. Artinya sudah di posisi sekitar 19 miliaran. Iya, Gitu. untuk 3 kabupaten. Untuk 3 kabupaten Bu. Itu memang terasa sekali di bulan Maret memang juga agak berkurang ya, karena mungkin kondisi Covid seperti ini sih. Baik, untuk penerimaan paling banyak dari sektor mana ini? Kalau di KPP Tahuna dan wilayah yang diampu itu paling besar 70-80% memang dari daerah, Pemda-Pemda. ya? Itu memang paling besar di situ. APBD dan APBN itu paling berpengaruh. Sisanya itu dari swasta, mungkin yang dari kontraktor, dari pedagang di pasar atau pengusaha-pengusaha itu sekitar 30%. Iya, baik. Ini dari keseluruhan penerimaan pajak ya, kantor untuk perpajakan ada plot di sana 0,5% untuk penanganan virus corona. Bagaimana untuk realisasinya? Itu ini Ha-ha. yang 0,5% itu tarif untuk Tarif ya. pengusaha UMKM ibaratnya yang penghasilannya brutonya itu di bawah 4,8 miliar, itu pajaknya itu 0,5%. Jadi kita pukul rata semua 0,5%. Misal dalam satu masa pajak, misal bulan Februari penghasilan brutonya dia itu 10 juta, otomatis pajaknya kita hitung 0,5% dari 10 juta. Iya, itu untuk khusus penanganan Itu COVID-19. kita udah dari 2018 ya Mas Brian. 2018 2018 sih. Cuma kan untuk COVID ini mungkin tarif itu dianggap lebih adil ya. Soalnya kan kita menyesuaikan sesuai dengan omset yang diterima oleh para pengusaha. Jadi kan ada yang beralasan, aduh Mas, ini omsetnya lagi sepi, pasar lagi sepi. Ya udah, tarifnya tinggal 0,5%, tinggal dikalikan omsetnya berapa. Iya, tapi benar-benar tarifnya seperti itu Iya, yang disampaikan cuma ya. kita berharap kepada wajib pajak pun melaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Butuh Misal di kejujuran bulan juga ya. jadi di bulan itu misal dapat 20 juta ya dihitung dari 20 juta, jangan dari 5 juta gitu loh. Oke, untuk pendapatan seperti ini bagaimana dari kantor pajak melihat bahwa itu benar-benar akurat untuk pendapatan masing-masing yang wajib pajak? Oh, kalau itu trik-trik sih Bu, trik-trik di kita memang ada seperti kunjungan langsung ke lokasi gitu Iya. sih. Kita memang benar nggak sih seperti itu, ada pembuktian, terus kita juga matchingkan juga dengan data-data gitu kan. Gitu. Iya, kalau berbicara ada dana untuk COVID-19, apakah ada spesial untuk Kabupaten Sangihe dan 2 kabupaten bersaudara ini? Kalau untuk pajak sih sistemnya begini ya Bu ya, kita memang di sini sistemnya, iya. Kita tugasnya cuma untuk menghimpun aja, menghimpun uang terus nanti diserahkan ke pusat. Nanti pusat yang menurunkan menjadi APBN, APBD seperti itu Bu. Jadi kalau untuk proporsinya berapa begitu ya. kita tugasnya cuma yang mencari. Kalau itu yang pembagiannya berapa bukan. Apakah di bantuan kita. ini hanya untuk berskala besar, mungkin industri atau gimana ya? Untuk karyawan yang ada di sana atau seperti apa? Karena di Sangihe memang belum ada yang berskala Iya, besar. jadi untuk yang industri besar ya istilahnya, industri besar. Jadi itu ada kurang lebih ada 400 industri ya Mas Brian ya. Itu yang kita kasih namanya insentif perpajakan. Nah itu karena kondisi seperti ini, akhirnya kan dari kita juga menjalankan dari kantor pusat ya Bu ya. Nah itu kita bebaskan ibaratnya pasal 21-nya, itu pajak dari penghasilannya dia. Jadi yang biasanya misal penghasilan
3 juta 5 juta, misal 5 juta, itu ada pajak yang dibayarkan oleh perusahaan misal 500.000. Nah itu 500.000-nya kita mulai sekarang sampai September itu kita bebaskan. Jadi 500.000 itu tetap dibayarkan ke karyawan, ibaratnya untuk meningkatkan daya beli lah, biar mereka juga kondisi seperti ini masih tetap ada ya untuk ada industri ya. Ada modalnya lah buat jalan, buat makan dan lain-lain gitu. Ya cuma ya sayangnya itu hanya yang industri besar. Di sini kan besar, di ya. Kabupaten Tahuna kan belum ada industri yang Kabupaten terlalu Sangihe belum ada ya. Oh ya, Kabupaten Sangihe itu. Mudah-mudahan ada. Kita sih berharapnya ada gitu kan. Kayak gitu sih, Bu. Iya, baik. Ini secara khusus kan ada mengenal pajak, ada di pasal 4 dan juga pasal 10. Bisa dijabarkan ini khususnya ya. Oh ya Bu, jadi kalau untuk ini ya Bu ya, untuk di sistem dalam pengamanan COVID ini dari pemerintah pusat itu Presiden mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 itu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Jadi di Perpu itu mengatur semuanya pokoknya yang berhubungan dengan keuangan, mulai dari APBN, APBD, pajak, bea cukai dan juga stabilitas, semuanya ada di situ. Nah, khusus untuk pajak sendiri itu ada di pasal 4 dan pasal 10. Mungkin para pendengar pas mungkin ada yang WFH juga iseng-iseng buka Perpu nomor 1 biar maksudnya biar tahu lah pemerintah yang lakukan apa sih dalam rangka penanganan COVID ini, apa cuma diem aja terus cuma nyuruh PSBB, enggak ya. Di sini tetap ada membuat aturan. Jadi seperti itu. Dan untuk pajak sendiri khususnya di pasal 4 dan pasal 4 sampai dengan pasal 10. Jadi ada banyak sekali di situ yang diatur. Contohnya adalah dengan pemberian insentif perpajakan. Nah, di situ di Perpu itu diatur lebih lanjut menggunakan PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2010, yaitu tentang pemberian insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona. Nah, itu. Jadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Anggit tadi itu untuk yang industri. Mungkin di Sangihe ada industri tapi industri tahu itu kan nggak masuk Bu ya. Iya, Ini betul. industri yang besar itu ada 4 insentif ya. Yang pertama adalah PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah. Jadi pabrik-pabrik itu kan karyawannya pasti ada pembayaran pasal 21 ya, tapi kalau untuk PNS kan pasal 21-nya dibayar oleh negara. Nah, kalau untuk yang perusahaan-perusahaan pasal 21-nya kan ditanggung oleh perusahaan. Nah, pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan ini karena ini ada PMK 23 maka ditanggung dulu oleh negara. Jadi mereka tidak perlu membayar PPh 21-nya. Iya, berarti karyawan. ini untuk industri berskala besar ya. Iya, industri besar. Iya, tapi pengaruhnya besar juga karena ini untuk secara keseluruhan, Iya, secara nasional secara untuk keseluruhan. penanganan COVID-19. Iya, Bu. Iya. Baik, kalau untuk wajib pajak ya yang ada di 3 kabupaten ini ada berapa banyak? Untuk WP di sini total semua ya, mulai dari yang karyawan, dari usahawan, dari badan usaha, terus kemudian dari bendaharawan, itu total semua 3 kabupaten ada 43.000. 43.000 Iya, wajib pajak ya. 43.000 wajib pajak. Ya, Itu dan aktifnya. tersebar, ya yang tersebar di 3 kabupaten. Iya, kalau dilihat dari jumlah 43.000 ya wajib pajak triwulan pertama dari Januari sampai Maret udah berapa persen yang membayarkan pajak? Yang membayar sekitar mungkin 30-40% ya, itu sih Bu. Karena mungkin bendahara kan biasanya banyak di akhir tahun ya. Itu. Tapi Iya. kalau untuk usaha ya paling kalau untuk yang triwulan pertama ini yang pengusaha-pengusaha sih Bu, yang banyak. Banyak juga ya Iya, dari ada, pengusaha banyak karena memang tetap diterapkan ada juga sanksi Ya, kayak ada denda ya. sanksi juga, sanksi denda jika WP wajib pajak terlambat melakukan Iya. pembayaran itu ada sanksi dendanya. Iya, baik, ini tentunya untuk menjaga stabilitas ekonomi ya, tetap Iya, jalan gimana ini Pak? Jadi untuk menjaga stabilitas ekonomi ya intinya dari Perpu itu. Perpu itu yang kemudian diturunkan jadi PMK dan lain-lain itu ya. Nah, itu sangat diharapkan bisa menjaga stabilitas ekonomi khususnya untuk yang wilayah yang terdampak kayak gitu. Oh, begitu ya. Cuma untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe ini kan kita berharapnya ya jangan terdampak Iya, banget ya gitu ya. Itu harapan kita dan upaya pemerintah juga sudah sampai Iya, maksimal ya. Iya. Jadi pemerintah juga udah
mikirin, maksudnya kita dari Direktorat Jenderal Pajak gimana pertama kemampuan daya beli masyarakat jangan sampai turun. Ibaratnya kan masyarakat kalau yang biasa beli beras ya tetap bisa makan beras lah, jangan sampai besoknya jadi makan 2 hari sekali ya gitu kan, jangan sampai kayak gitu. Kemudian seperti apa kayak yang infonya kan keringanan hutang dan lain-lain itu kemarin kan, yaitu salah satunya kita yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mungkin contohnya seperti itu sih. Iya, baik. Ini untuk memudahkan pembayaran pajak ada kan online ya? Iya, Ya, untuk nomornya iya, kita dari ada SMS, WA-nya sama ya semua ya? sama, kita ada nomor yang bisa dihubungi selama jam kerja ya, tentunya jam kerja dan hari kerja Senin sampai Jumat kecuali hari libur, jam 8 sampai jam 4 sore kita layani. Insya Allah kita layani di hari yang sama. Cuma ini kan belakangan agak membludak, otomatis kita membalasnya pun ya agak sabar dikit lah gitu. Iya, karena dilayani secara online tentu membludak juga untuk Iya, WA, membludak. SMS ya. Iya, terus kadang kan ada yang telepon gitu kan kita nggak layani yang telepon. Biasanya kan telepon nggak cukup 1 jam. Kalau Gitu untuk ya. Mas bikin laporan gimana caranya ya, kita jelaskan dari A sampai Z ibaratnya kan. Nah itu kita berikan tutorial aja di apa online itu kita berikan tutorial cara pelaporan biasanya. Seperti itu sih kita solusi untuk Iya, kalau pelayanan online ada berapa karyawan yang standby untuk kita maksimalnya di pelayanan ini? kantor itu ada jadwal standby-nya, kurang lebih ada 5 pegawai yang standby di kantor yang siap untuk direpoti istilahnya, misal ada apa mau membuat billing untuk pembayaran pajak, untuk pelaporan pajak atau Evin dan lain-lain, nah gitu kita ada 5 pegawai yang siap melayani. Iya, kalau untuk mendapatkan billing itu gimana caranya? Cukup SMS saja, Oke. SMS atau WA. Kalau telepon kita nggak anjurkan sih biasanya di ini, cuma ya nggak apa-apa. Tinggal disampaikan aja NPWP-nya berapa. Biasanya ini ya Bu ya, apa secara sistemnya ya, NPWP-nya berapa, penghasilan bulan itu berapa, penghasilan kotor ya. Untuk yang pengusaha nanti kita hitungkan, kita bikin billing. Nah itu billingnya nanti kita balas lewat WA atau SMS, nanti tinggal dibawa ke bank aja udah selesai. Baik. Ya, apakah untuk 3 wilayah kabupaten yang ditangani, yang dibawahi kantor pelayanan pajak Pratama Tahunan, semua potensi pajak sudah tergali atau masih ada lagi yang belum sempat? Kalau tergali sih sudah Bu ya, sudah ya, maksimal ya. semua. Itu tinggal kesadaran wajib pajaknya aja Bu, masih harus ditingkatkan lagi itu kan. Karena kalau untuk pajak sendiri sejak tahun 1983 kan menganut self assessment. Artinya wajib pajak sendiri yang menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan pajaknya. Jadi bukan kita. Beda dengan misalnya PBB kan kita tarif oh pajakmu sekian gitu kan, enggak. Kalau ini kan wajib pajak sendiri yang menghitung oh penghasilan saya segini ya. Itu kesadaran itu yang memang harus dibangun ya Bu ya. Di 3 kabupaten ini supaya ya pajak Perlu di tambah sini lagi tetap, kesadarannya. iya, itu. Padahal sudah capai target yang tahun sebelumnya ya. Ya target naik lagi. Mungkin harusnya bisa 200% begitu. Iya. Kesadarannya yang masih belum apa tergali itu aja. Iya, Kalau baik, potensi ini sudah. Ada 65 karyawan dari luar daerah tetap berada di Tahuna ya, betah berarti di Tahuna ya. Ya mau nggak mau kan Mau harus. nggak mau. Iya, tetap bekerja dari rumah. Baik, silakan closing statement ya, Pak Anggi juga memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya bagi wajib pajak. Silakan, Pak. Ya, jadi untuk closing statement ya kita merangkum aja. Maksudnya kita pelayanan tutup cuma tidak 100% tutup. Kita masih ada pelayanan lewat online. Kita bisa pelayanan yang tidak bertatap muka secara langsung seperti lewat SMS, telepon, WA. Kita ada pelayanan, mungkin nanti ada nomor telepon. Terus untuk apa langkah-langkah kita dalam melalui COVID ini ya Bu ya. Kita sudah melakukan beberapa anjuran dari pemerintah seperti kita melakukan sosial apa namanya sekarang physical self distancing itu ya. Terus kita pakai masker, terus kita work from home. Tapi bukan berarti kita work from home itu kita nggak kerja. Soalnya kita juga tetap menerima apa konsultasi dan lain-lain, kita tetap menerima. Tetap juga ya kalau tetap ada yang langsung masuk ke nomor pribadi ada banyak. Soalnya kan gitu ya. saya sama Pak Brian kan kebetulan akun representatif. Jadi beberapa kan sudah punya nomor kami dan
biasanya konsultasi langsung ke AR-nya. Nah, itu tetap kita layani. Dan untuk pembayaran pajak, kita berharap wajib pajak tetap membayar sesuai dengan masa ininya pembayarannya, jadi jangan sampai terlambat. Biar nggak ada sanksi ya. Iya, karena di situ ada sanksi. Nanti kan sayang kalau misal bayarnya 50.000 sanksinya 100.000 kan. Iya, betul. Nah, iya. Kemudian untuk pelaporan pajak kita ada relaksasi untuk SPT tahunan dan SPT masa itu terakhir di bulan April ini di tanggal 30 untuk SPT tahunan. Dan kita sarankan semuanya itu dilakukan secara online karena kita sudah tidak menerima manual untuk sementara ini karena COVID itu. Jadi kita cuma menyarankan untuk melaporkan secara online. Iya. Ya gitu sih, intinya ya sekarang online. Kedepannya pun ya semoga bisa online terus ya gitu ya Bu ya. Iya, baik pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada dan juga yang menyaksikan melalui Facebook RRI Tahuna. Demikian bersama. Nambahin sedikit Bu, boleh Bu? Oh, Tadi masih lupa, silakan. belum, ini kontak Iya. personnya belum disampaikan oleh Oh, Pak Anggit iya. tadi ya. Iya, masih ada ya, banyak kerja berarti ini. Jadi bagi Silakan, Pak para Briansyah, pemirsa, ya. jadi Pendengar para pemirsa, RRI, ya. pemirsa di FB maupun para Iya. pendengar di radio yang ingin nanya-nanya atau konsultasi terkait pelayanan kantor pajak itu bisa menghubungi nomor teleponnya, dicatat di 0432 24473 ya untuk nomor teleponnya itu. Terus kemudian kita ada telepon HP, SMS dan juga WhatsApp itu di 0822 9381 3655 ya. Saya ulangi lagi untuk yang WhatsApp 0822 9381 3655. Terus kemudian kita juga ada saluran email ya, emailnya di kpp.825@pajak.go.id ya, kpp@825@pajak.go.id. Terus kemudian ada juga sosmed ya, Instagram Pajak Tahuna, Facebook KPP Pratama Tahuna dan juga Twitter Pajak Tahuna, itu bisa juga lewat situ Bu. Kalau misalnya biasa kan milenial jarang ya ini ya, biasanya lewat IG. Oh, nanya laporan itu DM langsung, itu bisa juga dari situ. Kita biasanya ada sosialisasi juga soalnya di IG Instagram. kemarin kita ada kelas pajak Bu, Ada di ya? IG ya. Jadi kalau bagi para pendengar yang ingin ikut kelas pajak mungkin nanti tinggal menghubungi admin IG tersebut, nanti tinggal mencari jadwal berikutnya. Itu sih Bu. Jadi Iya, tetap berarti kita ini fasilitas ya yang pelayanan sudah ke wajib pajak disiapkan. tetap kita Iya. berikan terus Bu, meskipun Yang di penting tengah-tengah aktif COVID. untuk membalasnya ya. Iya, Dijamin begitu. ya Pak ya. Iya. Jaminan Ya, 100%. kecuali jaringan mungkin. Yang penting ini Bu, yang penting di jam kerja ya, bagi para pendengar mungkin di jam kerja Senin sampai Jumat. Soalnya kemarin saya malam Minggu itu kan mau ikut misa online, ada yang Oh, nanya. gitu ya. Jam 8 Akhirnya, ya, itu. sampai jam 8 15. sampai jam Iya. 15 itu. Jam 15, jam 3 sore. Jam 3 sore, Oh, Bu. jam 3 Iya. sore. Baik, pendengar, demikian bersama kedua narasumber kita dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna bersama Pak Briansyah Widi Hantoro. Terima kasih Pak Briansyah Ya, sudah terima kasih, bergabung Bu, sama-sama. dan terima kasih Pak Anggit Nugroho. Ya. Ya, tetap sehat ya. Ya, Bu, tetap sama-sama, Bu. semangat. Tetap Semangat semangat. terus. Ya, baik pendengar, demikian dan RRI sekali di udara tetap di udara. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, pendengar RRI di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti dialog dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna dipandu oleh reporter Ivon Momo. Indonesia